Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagi teman-teman yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Baik, kita mulai. Oke, berarti sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Baik, kita mulai. Kemarin kalau tidak salah kita nyampe mana ya kemarin? Ini sudah ya. Kita kemarin sudah berbicara tentang level satu ya, level satu. Ada yang ingat kita sampai kemana kemarin? Ini juga sudah ya, 24, 25. Nah, ini sudah 26. Jadi kita kemarin sudah membahas, silakan videonya sudah saya share di materi umum atau diskusi umum sudah saya share. Kemudian apa ini? Soal nomor 30. Oke. Di level 2 pun kita kemarin sudah membahas level 2 seperti apa. Kemudian di level 3 sudah. Dan kita sudah masuk ke pengembangan diri dan orang lain. Level satu pengembangan diri untuk sendiri-sendiri, tidak ngajak orang lain, tapi kalau level 2 sudah ngajak orang lain ya. Nah ini pengembangan diri. Dua, kemampuan bawahan. 29, meningkatkan kemampuan bawahan. Jadi level 2 itu sudah ngajak orang, membimbing orang lain. Nah nomor 30 kemarin ini. Kemarin kita sempat berbicara tentang kalau ada orang yang mau mengundurkan diri, kemudian dengan tuntutan ingin pengembangannya yang kurang bagus, maka saya bilang kemarin bahwa alasannya adalah dengan kondisi keuangan yang tidak ada. Nah, kemarin kan gini ya, mana ini? Kemarin pagi dengan ini, di sisi lain keuangan. Nah, kelihatan ya. Keuangan perusahaan tidak memadai. Artinya mereka untuk ikut seminar juga tidak memadai. Mengikuti pelatihan dari mana uangnya gitu. Ya, kemudian semua perusahaan ingin karyawan ini kan normatif. Jadi normatif tidak ada hubungannya. Kemudian untuk perusahaan ini juga normatif, tidak ada kaitannya dengan kasus di atas. Jadi jawabannya D itu. Kemarin kita sampai di sana. Kalau misalnya uangnya ada, ya pilihannya akan berbeda. Baik, kita sampai di sana, sampai di sini. Ya. Nah, sekarang level 3 ada apa teman-teman di level 3? Level 3 meningkat kemampuan bawahan dengan memberikan contoh penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, ingat bahwa di level 3 ini Anda sudah punya bawahan. Jadi kalau misalnya pilihan jawaban kemarin kan sudah saya ingatkan dengan skala aneh yang saya berikan. Jadi level satu itu Anda untuk sendiri. Anda sendiri. Ini Anda sendiri. Nah, Anda sendiri. Level 2 Anda sendiri, tapi Anda sudah punya bawahan Anda. Nah, Anda bawahan. Nah, di sini. Jadi Anda bisa mempengaruhi orang-orang di bawahnya ya, bisa mempengaruhi orang-orang di bawah Anda. Nah, kemudian level 3 Anda bisa seperti ini. Ini ini hanya ilustrasi supaya Anda paham aja. Nah, di sini. Nah, ini. Jadi, kalau level satu Anda hanya bisa segera berbuat sesuatu hanya untuk diri sendiri sesuai SOP dan lain sebagainya. Level 2 Anda sudah bisa membimbing orang lain, orang terdekat Anda dalam ya terbatas. Kalau yang level 3 Anda harus sudah membimbing kelompok. Ini kelompok di sini. Kalau ini masih punya ada bawahan. Ya. Pilihan jawaban adalah pilihan yang nah ini yang paling tinggi karena Anda disetting untuk S1 ataupun D3 itu disetting
level satu sampai level 3 saja. Ya. Jadi kalau ada jawaban level satu sampai level 3 maka Anda harus milih yang masuk kepada level 3. Contohnya gini. Tadi malam sudah saya posisikan. Ini kan kita akan HUT nih. HUT, HUT. Kalau level satu Anda ikut kegiatan karena sesuai dengan aturan. Level satu. Level 2 Anda mengajak orang lain untuk upacara. Level 3 Anda menjadi panitia HUT. Beda kan? Nah, beda. Yang panitia itu lebih umum, lebih mampu, Anda lebih aktif dan lain sebagainya. Kalau mengajak orang lain yang menyelenggarakan, kita hanya ikut-ikutan saja. Tapi sudah ada mengajak orang lain. Kalau ini ikut karena SOP-nya seperti itu. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau ada pilihan-pilihan seperti itu, maka nilai ini, level ini yang tertinggi, yang bisa mengajak orang lain, atau Anda bisa um, menjadi panitia, ini nilainya lebih tinggi dari nilai hanya mengerjakan dengan sendiri dan lain sebagainya. Ya, nilainya lebih tinggi. Begitu konsepnya. Jadi mengajak orang lain lebih bagus daripada hanya untuk diri sendiri. Nah, yang level 3 itu memberikan tugas menantang bagi bawahan. Jadi Anda sudah punya bawahan, kemudian mengamati pengerjaan tugasnya, memberikan umpan balik dengan jujur. Jadi Anda memberikan umpan balik pada mereka dengan jujur. Ya, dengan jujur, memberikan umpan balik kepada mereka dengan jujur. Kemudian mendorong kepercayaan diri bawahan. Jadi benar-benar di level 3 itu Anda sudah memiliki kemampuan untuk tuturi handayani. Ingarso sungturodo, imadia mangukarso, tuturi handayani. Itu di level 3. Jadi Anda kalau di depan itu menjadi teladan, di tengah bisa membangunkan karsa, di belakang mendorong. Gitu ya. Gitu level 3. Nah, silakan. Ayo, Ais. Mana barusan? Ayo silakan nomor 31. Jawabanmu opo, Nduk? Nah, 31 ayo. 31. Supaya matanya langsung melek. Kan ada yang merem-merem ini. Ada yang merem, leye-leye, lama-lama kayak ini, kayak tamponan di jantung. Suara si coach semakin menjauh. Di tamponan jantung, udah trias back itu kan suara jantung menjauh. Nah, ini suara si coach menjauh. Lama-lama hilang. Kenapa? Bukan saya yang hilang, tapi andanya yang ketiduran. Ayo, silakan. Nomor 31. Jawaban Anda apa? 31. Jawaban Anda apa? 31. Jawaban Anda apa? Silahkan. Ayo, yang bangun baru satu orang itu, yang bangun satu orang. Silahkan, silahkan. Ah, sudah ada, sudah ada. 31A. A, tulis ya, no, 31A gitu ya, supaya kita bisa lihat hasilnya. Mas Pugu udah bangun, Alhamdulillah Bu Salina. Oh, Bu Salina di sana sudah jam 6 ya Bu ya? Sudah jam 6. Oke, banyak perusahaan yang berlomba-lomba mengikuti perubahan teknologi, ya, teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari. Namun penggunaan teknologi informasi bukan tidak signifikan serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin perusahaan adalah
Kira-kira apa jawaban Anda? Rata-rata A. Rata-rata A. Memberi motivasi di kelas seluruh karyawan untuk meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi, memberikan pengetahuan tentang bla bla bla. Di level 3. Nah, memberikan tugas penantang sebagai media belajar mengembangkan kemampuannya. Wah, cakep ya. Cakep ya. Sesuai ya. Sesuai. Semangat, semangat, semangat. Menyala pagi-pagi kita. Kita sudah menyala pagi-pagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi manajerial atau mengelola perubahan. Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Jadi kalau di TKP itu kemampuan atau kecepatan beradaptasi, berubah dan tidak tergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung, melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan diimplementasikan secara efektif. Jadi gampangnya bahwa di level mengolah perubahan itu dia cepat beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Level satu mengikuti perubahan dengan arahan, jadi dengan tunjuk orang lain, ya. Kan namanya juga Anda anak buah ya level satu belum bisa ngapa-ngapain. Level satu itu berarti orang-orang yang kerjanya fisik. Nah, fisik. Mengenai perubahan di organisasi dan berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai dengan petunjuk. Menyesuaikan cara kerja lama dengan metode proses baru dengan bimbingan orang lain. Itu level satu. Masih digait sama orang lain gitu ya. Itu level satu. Level 2 proaktif beradaptasi mengikuti perubahan, menyesuaikan cara kerja lama, menerapkan proses-proses baru selaras dengan ketentuan yang baru tanpa arahan orang lain. Kalau nomor pertama tadi dengan arahan orang lain, kalau yang kedua tadi atau yang sekarang ada dengan tanpa arahan orang lain. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk menghadapi perubahan. Dia ada kemampuan ini, keinginan mengembangkan kemampuan diri. Sikap dan tanggap menerima perubahan. Level 3 ya, membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara cepat. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan. Kalau level satu ingat dibantu, kemudian level 2 mandiri, level 3 membantu. Nah, gitu ya. Menyesuaikan prioritas kerja berulang-ulang jika diperlukan, mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Ini level 3. Jadi silahkan nomor 2. Silahkan teman-teman dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Nah, ada 3 orang. 32. Ini mana 32? C, Mas Pugu. Nah, C katanya. Anda berangkat mengikuti tes seleksi dengan jalan sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambah ban butuh 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 kilometer. Jika Anda naik angkot juga membutuhkan sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak tukang ojek, apa yang Anda lakukan? Jawabannya macam-macam ini. Jawabannya macam-macam. C. Ada C, B, B, C. Nah, sekarang kita ditantang. Kalau kemarin mungkin Anda hanya, oh isi coachnya gitu, kok saya yang ini. Sekarang kita bisa saja saya salah dengan berdasarkan mengacu teori, bisa saja saya salah. Jadi
Kita lihat teorinya seperti apa, kita samakan dengan teori. Begitu. Jawabannya adalah mengembang kemampuan diri untuk menghadapi perubahan. Jadi harus bisa berubah. Menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot, menitipkan motor ke penduduk. Kalau menitipkan ke bengkel juga butuh waktu juga kan. Kemudian segera naik angkot. Kemudian saya menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Kemudian saya menunggu bengkel, nah Bapak dengan harapan waktu enam bisa lebih cepat. Saya akan membatalkan. Wah, pilihannya Anda perubahan itu berarti ini kan tidak berarti tidak berubah. Ya, tentu pilihan-pilihannya adalah, nah, ya, teman Anda bisa lebih cepat karena naik ojek pun, ojek narik tukang, tidak ada tukang ojek gitu kan. Naik angkot juga lama, nunggunya belum. Jadi Anda lebih baik teman Anda bisa terbang tuh bawa motor. Jadi C jawabannya ya. Menghentikan motor di dulu kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantarkan ke tempat tes. Itu lebih efektif daripada menunggu bengkel. Bengkelnya udah buka belum nggak tahu. Ya, 32. Kemudian nomor 33, silakan. Nomor 33, ingat waktu Anda hanya punya waktu. Saya berikan waktu Anda itu tidak 54 detik, tapi Anda hanya punya waktu 30 detik. Jawab, baca 20 detik. Ya, baca 20 detik. Menjawab 10 detik. Ingat, kemarin saya sudah mengatakan, Anda bisa saja tidak harus membaca ininya, tapi cukup membaca ini. Gak usah dibaca ininya, gitu ya. Coba latihan, coba latihan. Gak usah dibaca kasusnya, tapi langsung latihan, baca pilih jawaban yang paling benar. Pilih jawaban yang paling benar. Itu saja. Oke, tempat saya bekerja mengalami perubahan formasi kepegawaian. Atasan saya digantikan oleh orang yang baru. Padahal saya sangat dekat dengan atasan yang lama. Saya akan pulang ke rumah tidur. Ini coba apa nih? Ini kita masih ini ya. Jawabannya masih pelangi jawabannya. Apa tahu pelangi teman-teman? Warna-warni jawabannya. Gak seragam. Berusaha mengenal atasan baru dan dapat bekerja dengan optimal, malas-malasan mengajukan surat pindah, tetap seperti biasa, masuk kecewa. Anda mengenal, cepat tanggap menerima perubahan. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Kenapa mengenal ya? Karena itu bukan karena secara pribadi, tapi juga karena secara fisiknya dia mau kemana gitu kan. Dia mau kemana? Bukan berarti menjilat ya, kembali menjilat. Cepat tanggap. Ya sudah, ngapain juga lah orang semua jabatan itu juga ada ujungnya, jadi ngapain juga Anda harus terlalu ini dengan orang lain. Ayo Bu Nur salah, Kak Nur salah, siapa lagi yang salah? Tiga-tiga, ngaku. Ya, kenapa tidak merasa kecewa, tetap seperti biasa. Iya, tapi kan lebih baik Anda mengenal itu artinya Anda lebih keinginan gimana, targetnya seperti apa, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Kemampuan pengambilan keputusan adalah kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan bekerja dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian dirumuskan secara sistematis seksama berdasarkan berbagai macam informasi alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya serta tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Level 1, mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai dengan kewenangan. Ya, ada 3 buah sama mengumpulkan berbagai informasi dalam mencari solusi, mengenal situasi pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan, mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang ditentukan. Level 2 menganalisis masalah secara mendalam. Oh, level 1 lihat tadi mengumpulkan informasi, level 2 sudah bisa menganalisis. Nah,
analisa, meneliti alternatif, membuat keputusan berdasarkan simpulan dari berbagai macam sumber. Itu level 2. Level 3-nya, oh level 3 belum, langsung soal dulu. Ayo, berarti soalnya level 2. Nomor 34. Level 34, silakan. Nomor 34, silakan teman-teman. 34, silakan. Yo, baru satu orang, yang lainnya yo, yang lainnya baru satu orang, tiga orang, enam orang. Saya ditugaskan mengajarkan saya yang sedang sakit di ruang administrasi. Ada beberapa pelanggan melakukan komplain dan meminta ganti rugi. Sedangkan atasan saya juga tidak sedang berada di tempat. Maka saya mengambil atasan, menunggu petunjuk atasan, tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan, ragu-ragu mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena mendesak. Kira-kira jawabannya apa nih? Ya, cek Anda. Oh, 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 oh. Wih, tumben, tumben. Tumben, tumben. Nah, berarti membuat keputusan harus berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi. Ayo, komplain. Jadi jawabannya apa? Coba mengambil keputusan dengan menunggu petunjuk pimpinan. Petunjuk itu bukan berarti eh Anda harus, dia harus datang kan? Petunjuk buat telepon, buat apa? Oke, nomor 5, 35, silakan. 35, 35 tulis ya nomornya, jangan AB-AB-nya saja. 35 silakan. 35 teman-teman, silakan. 35, 35 silakan. Silakan. Mantap. Dengan senangnya tiga 35 ya. Coba ada yang lain nggak? Ada yang percaya diri, percaya diri soalnya jawabannya beda sendiri. Oke, ternyata semuanya kompak. Nah, kompak itu kompak jong atau kompak dapat poin tinggi. Ya, apapun pilihan Anda itu Anda mendapatkan nilai, tapi di ujian itu 4, jangan sampai narik. Kok limanya nggak ada? Nah, di ujian itu 4, bukan lagi 3, bukan lagi 5. Tapi yang saya inginkan bukan benar salah yang lain, kita ingat semuanya benar jawaban itu. Cuma kita ingin cari yang paling benar sesuai dengan teorinya atau sesuai dengan pilihan yang diinginkan oleh pembuat soal. Pembuat soal ini masih dalam konteks sesuai dia konsepnya, konsep seperti tadi yang kita bahas tadi. Ya, yang membuat keputusan operasi berdasarkan kesimpulan berbagai informasi sesuai dengan pedoman yang ada. Yang sesuai dengan pedoman yang ada, pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai dengan arah pimpinan berdasarkan kondisi saat itu. Ah, itu udah cakep-cakep ya. Ya, sudah pinter ya. Jadi jawabannya sudah benar sekarang. Alhamdulillah, sudah benar.
Kemudian level 3 sudah benar, tapi kalau kemarin sudah benar dengan kemungkinan barangkali, ya, barangkali seperti itu. Kalau sekarang benar itu karena Anda paham teorinya. Itu yang saya inginkan, yang saya inginkan banget. Jadi kuliah subuh ini sebenarnya wajib diikuti oleh Anda kalau Anda ingin paham materinya atau paham teorinya. Jadi jangan sampai hanya mengerjakan sesuatu, eh, tapi Anda nggak paham teorinya. Kalau orang Sunda bilang apa ya, kayak monyet gulung kelapa. Jadi kayak monyet buah kelapa. Dia tahu buah kelapa, tapi dia tidak tahu isinya apa gitu ya. Peribahasa, peribahasa. Kemudian level 3 membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan resiko keberhasilan dalam implementasi. Ya, membandingkan berbagai alternatif, memilih alternatif terbaik, membuat keputusan Oblisina mengacu pada alternatif solusi terbaik didasarkan analisis data. Jadi kalau yang dua itu mengambil sebagai petunjuk, kalau ini sudah bisa menganalisis data. Seksama prinsip kehati-hatian, menyeimbangkan antara kemungkinan resiko dan keberhasilan dalam implementasinya. Nomor 36, silahkan teman-teman sesuai dengan arahan barusan di level 3 mengambil keputusan. Jawaban Anda apa? Jawaban Anda. Ini sebenarnya kalau Anda paham, ini kuliah subuh itu hanya tambahan. Kenapa tambahan? Satu, karena berdasarkan literatur atau berdasarkan kepercayaan yang saya miliki bahwa setelah subuh kita nggak boleh tidur pagi-pagi. Karena tidur pagi-pagi itu tempatnya rezeki, ya. Jadi kalau tidur Anda nggak kebagian rezeki, dengan tidak tidur setelah subuh itu, maka lebih fresh menjalankan hari-hari, kemudian tidak tidur setelah subuh, maka Anda, kalau saya, bagi saya menjalankan sunnah, ya. Di Nabi itu tidak tidur, maksudnya sunnahnya seperti itu. Dan menurut penelitian benar, orang-orang yang tidak tidur di setelah subuh itu memiliki kemampuan yang lebih dibanding yang lainnya. Di mana pagi-pagi itu barokah itu ada. Ya, mudah-mudahan dengan kita ngikutin ajaran agama kita, Anda menjadi ASN. Itu harapannya. 36, 36, 36, 36, 36 C. Wah, ada pelangi, uy. Ada C, ada D, ada E. 36 pelangi, pelangi. Ayo itu yang mau berubah, berubah dulu sekarang silakan. Yang berubah, ayo berubah dulu. Berubah. Siapa yang mau berubah jawabannya? Sudah yakin? Jawabannya yakin? Nah, berubah. Masih jawabannya pelangi. Ayo. Sebagai bagian umum, Anda melaporkan bahwa pemborosan dalam pemakaian alat tulis kantor, maka yang Anda lakukan untuk efisiensi alat kantor adalah Anda melakukan analisis bagaimana membatasi, memilih karya, membeli karya sendiri, mengurangi jam, menghitung pemakaian rata jam. Anda menganalisis, melaporan. Jangan suka melaporkan. Jawabannya, kan level 3 itu Anda harus memiliki kemampuan. Makanya di coba lihat, membatasi alat tulis itu kan untuk diri sendiri ya. Jadi di level, saya balik lagi ke atas deh. Ah, menyeimbangkan resiko, mengacu kepada solusi data analisis seksama. Itu 36. Jadi menghitung pemakaian ini menganalisis ini. Sehingga ada patokannya. Nomor 37. Sekarang silakan 37 teman-teman. Ingat, di level 3 Anda harus sudah mampu melakukan analisa.
Silakan, teman-teman, silahkan nomor. Baik, kita lihat rekan kerja sering melempar kesalahan sehingga masalah menjadi besar dan tidak diselesaikan dengan tuntas. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Menyusun mengenai jabatan, membina hubungan yang akrab dengan karyawan, membantu jengkaan, mempersempit kewenangan sehingga tidak terjadi masalah serupa, memperbanyak jumlah divisi sehingga ruang lingkup makin spesifik. Apa ya? Saling melempar. Berarti Anda harus apa memilih alternatif terbaik, membuat keputusan operasional mengacu kepada alternatif solusi terbaik. Solusi terbaiknya gimana? Uangnya dari mana? Analisis. Prinsip kehati-hatian, benar. Menyusun ulang analisis jabatan. Jadi kalau seorang, kamu tugasnya apa? Tugasnya sesuai dengan tugas apa? Supaya tidak tumpang tindih. Dibenerin dulu tuh tugasnya. Jangan sampai tidak, jangan sampai tumpang tindih. Jadi jawabannya adalah A, ya. Baik, nomor 38. Silakan 38. Jawaban Anda sudah pintar bro. Semua belum? Tadi 37. Wois, benar. Mantap, mantap. Mantap pisan, mantap pisan. 38, gimana 38 kabarnya? Hanya satu orang. Apa kabar nomor 38? 38 C, 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 C. Wah, 38. Sudah kompak kita. Saya adalah wakil pimpinan tempat saya bekerja. Pada saat pimpinan sedang tidak berada di tempat, perusahaan melakukan keputusan yang sangat segera. Saya akan tidak berani mengadakan rapat dengan Dewan Direksi. Pimpinan aja nggak ada, dan apalagi Dewan Direksi. Jadi jawabannya adalah memilih alternatif terbaik, membuat keputusan mengacu alternatif solusi terbaik berdasarkan analisis semangat seksama prinsip kehati-hatian. Jawabannya adalah C. Sampai sekarang nih kesan-kesannya. Setelah teorinya paham, setelah teorinya paham, dan ternyata Anda bisa mengambil jawaban yang bagus, ada nggak perubahan perubahan pola pikir dalam konsep? Oh harus seperti ini ternyata. Oh harus seperti ini. Oh harus seperti ini konsepnya. Siapa yang eh, bahwa dengan paham teorinya kita memiliki kemampuan untuk berubah dalam ke arah yang lebih baik tentunya. Kalau setuju, ketik berubah. Nah, wah, mantap.
Jadi saya nggak ada ini ya, berarti saya nggak ada berarti ada manfaatnya lah berkoar-koar jam segini. Enaknya kan jam segini jalan-jalan, ya jalan-jalan enak kan. Ngomong ini kan dari sini dari gelombang satu sampai gelombang sekarang gelombang 10 ya. Jadi lebih ya, lebih terarah semakin sini semakin bagus. Oke, lanjutkan tubuh pakai kasar lina nih lebih terarah. Alhamdulillah. 39, ayo ingat 39. Membaca di ujian tuh panjang-panjang. Tahu seperti tahun kemarin panjang-panjang benar. Jadi Anda dituntut untuk membaca sekali saja dan setelah itu cari yang terbaik. Nah, cari yang terbaik. Saya nanti ciri-cirinya nanti saya cek ciri-cirinya. Yo, ciri-cirinya seperti apa? Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah berapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaan. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Pada saat Anda sudah memastikan bahwa beban kerja tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberikan pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Apa yang Anda lakukan? Oh, coba lihat ini apa iki. Hah, D. Salah gitu. Wah, nggak apa-apa Mas. Mas Puguh, santai Mas. Yang penting Anda paham mau kemana. Ya, memberi kesempatan terus. Sudah berkali-kali, ya. Nggak bosan apa? Ya, jadi apa yang harus Anda lakukan adalah, uh, sekarang betul kemarin juga kan jawabannya memberhentikannya memastikan semua dengan sesuai keputusan terdokumentasi. Betul. Kenapa terdokumentasi? Ada judul mengikuti prinsip kehati-hatian. Jangan sampai nanti kita digugat ke PT UN atau arbitrasi bagian tenaga kerja. Ya kan? Bahaya itu kita. Jadi Anda harus apapun keputusan Anda. Nah, sekarang paham kenapa sampai jawabannya itu sekarang sudah sangat jelas, sangat mudah. Nomor 40, 40. Silahkan teman-teman, nomor 40. Ketika saya sedang rapat dengan atasan, tiba-tiba ada kabar bahwa istri saya masuk rumah sakit. Yang saya lakukan adalah, nah, Anda melakukan analisa kehati-hatian. Ya, kehati-hatian. 40, ayo. Hati-hatian. Yuk, nomor. Wih, sekarang kalau sudah seperti ini, mantap begini jawabannya sudah seragam, menyala, menyala. Jawabannya menyala, menyala jawabannya. Eh, membandingkan dengan alternatif tindakan dan implikasinya. Jadi membandingkan itu berarti mencari tahu kondisinya dulu, kemudian apakah melanjutkan. Mencari tahu kan sekarang pakai HP aja udah cukup. Ya, jawabannya adalah C. Lebih mudah. Lebih mudah ternyata kalau sudah paham konsep ya. Jadi sudah paham konsepnya lebih mudah. Nah, begitu teman-teman untuk manajerial. Manajerial sampai di sana. Sampai di sini manajerial.
Dan untuk sosiokultural, supaya tidak kepotong kan sebentar lagi sudah habis nih. Ya, sudah tidak potong berarti besok kita masuk ke sosiokultural. Ya, besok jatah besok kita ini kompetensi sosiokultural. Ya, besok ini. Bagaimana di sosiokultural kita melakukan jawaban untuk besok. Jadi ini penting karena di sini berapa soalnya? Di sono 100, di sini 80 maksimal. Jadi harapan saya Anda dapat 100 di manajerial, di sini Anda dapat apa? 80. Jadi mau optimal ya, optimal. Nanti di-share. Tapi kalau di-share duluan, nanti Anda nggak ini apa nggak kita sama-sama dulu. Nanti setelah selesai semuanya, ya setelah selesai semuanya nanti saya share. Pasti saya share, insya Allah ya. Saya share. Jangan khawatir, nanti saya share. Ya, jangan khawatir. Jadi sampai di sini teman-teman, semoga ada manfaatnya terkait dengan level-level dan contohnya. Dan kemudian Anda sekarang besok sudah masuk ke kompetensi sosiokultural. Kita akan belajar sosiokultural level 1 dan lain sebagainya. Nah, di level perekat bangsa, level 1 dan lain sebagainya. Sama ya, diperlakukan sama. Begitu teman-teman, bagaimana? Mudah sekarang lebih mudah? Kalau lebih mudah, ketik mudah. Kalau lebih mudah, ketik mudah. Eh, Ya, ya nanti di-share, videonya di-share. Ya lebih mudah ya. Mantap ya, mantap. Mantap, 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 mantap ya, mantap. Alhamdulillah kita mendapatkan cara yang lebih mudah dalam mengisi soal-soal. Kemarin kan berdasar penerawangan, sekarang kita lebih mudah dalam menjelaskan. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda semua, terutama bagi saya yang menjalankan, yang ngasih. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita semua, karena kita sedang belajar. Teknis juga dibahas nanti. Teknis dibahas. Ini kan kita baru ini. Kan kita Zoom-nya tiap hari. Zoom-nya tiap hari. Jadi besok subuh kita masuk sosiokultural. Sosiokultural besok masuk. Ya, semoga kita dimudahkan dalam setiap urusan kita dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.